Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, sedulurku sekalian, jumpa kembali dengan saya, Agung Wisnuwardana. Semangat pagi. Semoga pagi hari ini, sahabatku sekalian, sedulurku sekalian, sehat selalu, bahagia selalu. Doakan saya dalam kondisi yang terus sehat dan bahagia juga. Oke, teman-teman sekalian, hari ini, pagi ini saya sharing sesuatu. Republika 12 Februari 2021, Profesor Din Samsudin dilaporkan atas tuduhan radikalisme oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung. Pelaporannya sudah ditangani oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Ternyata laporan ini sudah dilansirkan melalui surat email pada Oktober tahun lalu, dan GAR ITB berapa waktu kemarin langsung datang ke KASN berharap pelaporan tersebut langsung ditanggapi dan diproses secepatnya. Ya, oke. Detik.com ternyata melansir ada 6 hal yang dilaporkan GAR ITB terkait dengan Profesor Din Samsudin. Saya mencatat ada 5 poin terkait dengan posisi beliau yang selama ini kritis terhadap rezim penguasa yang ada saat ini, dan 1 bagian terkait dengan apa yang kemudian disebut eksploitasi sentimen agama. Ini yang kemudian disebut sebagai radikal. Sebelumnya ternyata Prof. Din juga telah dipaksa mundur dari Majelis Wali Amanah ITB karena konteks yang sama, yaitu terkait dengan radikalisme. Pada waktu itu disampaikan bahwa Prof. Din itu terkait dengan radikalisme karena beliau pernah menyampaikan ceramah dalam konferensi khilafah internasional yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Ya, oke teman-teman sekalian. Hari ini ya Allah luar biasa memang. Saya menyebutnya ada modus operandi ya. Jadi radikal itu, kata-kata radikal itu dijadikan sekarang semacam alat fitnah, alat tembak, alat tekan. Ya, jadi yang satu itu radikal dijadikan sebagai alat fitnah, alat tembak, alat tekan. Kepada siapa? Kepada pihak oposisi. Dengan harapan apa? Pihak yang dituduh tadi defensif apologetik, saya nggak radikal, saya nggak ini. Ujungnya nanti mereka dipaksa oleh situasi untuk berubah sikap dari yang tadinya mengkritisi rezim penguasa menjadi pro pada rezim yang ada, tentunya dengan misalnya iming-iming sesuatu, wallahu alam. Ini yang pertama. Yang kedua, luar biasa hari ini ada monsterisasi radikal itu. Ada upaya melakukan cap pada pihak-pihak tertentu yang menginginkan tegaknya syariah secara kafah gitu. Bayangkan saja, radikal itu bisa menyasar keyakinan seperti dalam RAN PE yang kemarin barusan dikeluarkan oleh rezim Jokowi, bahwa keyakinan itu bisa dihukumi dengan konteks radikal, tak sekedar tindakan. Bayangkan, mengkafirkan orang yang beragama lain itu disebut keyakinan yang radikal. Menganggap kafir orang yang beragama lain itu radikal. Nah, terus bagaimana dengan Al-Quran? Surat Al-Kafirun ngomong tentang kafir. Bagaimana tentang sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ngomong tentang kafir? Kalau begitu apakah Al-Quran dan As-Sunnah disebut sebagai radikal? Ini yang cukup aneh menurut saya. Kacau pikir lah kira-kira. Kemudian orang yang ingin tegaknya syariah Islam secara kafah dianggap radikal. Menginginkan NKRI bersyariah dianggap radikal. Menginginkan tegaknya khilafah dianggap radikal. Padahal itu sesuai dengan syariah Islam, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah. Ya, kita diminta ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Termasuknya dalam pelaksanaan syariah secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya dalam sistem pemerintahan. Termasuk dalamnya menerapkan syariah secara menyeluruh. Apakah kemudian apa yang telah disampaikan, diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas disebut radikal? Kacau pikir sekali lagi. Kekacauan berpikir nih. Yang parah itu begini teman-teman sekalian.
Yang parah itu saat pelaporan pihak lain yang dianggap radikal itu dilindungi oleh peraturan. Misalnya dalam Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang RAN-PE itu sangat jelas mendorong semua pihak, baik lembaga pemerintahan maupun organisasi masyarakat, untuk apa? Untuk melaporkan pihak-pihak lain yang dianggap deteksi dini terkait dengan masalah radikalisme. Sementara radikalisme itu diarahkan kepada Islam. Ini kan menjadi persoalan kemudian. Surat edaran Menteri Agama, surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara misalnya. Ini juga mengarahkan untuk mendorong masyarakat agar melaporkan pihak-pihak tertentu itu yang dianggap radikal. Akhirnya ujungnya gimana? Yang dimenangkannya masyarakat pelapor yang pro rezim gitu. Sementara rezim negeri ini kemudian membuat ilustrasi deskripsi tentang radikal itu yang kacau dan cenderung remote dari barat, seperti yang disampaikan oleh RAND Corporation, ya. Think tanknya Amerika Serikat terkait dengan hal ini pernah menggambarkan bagaimana radikalisme pecah belah umat. Memang mungkin tidak langsung rezim itu melakukan, tapi ada dugaan lewat pihak-pihak lain, entah buzzernya, entah mereka yang menjadi pendukung rezim yang melaporkan. Saya jadi ingat artikel almarhum Profesor Condronegoro yang menyampaikan bahwa penguasa can do no wrong. Jadi penguasa itu tidak bisa dikatakan salah, ya. Tidak mungkin melakukan kesalahan gitu. Ini terjadi di masa kekuasaan Soeharto, zaman Orde Baru gitu. Bedanya mungkin dulu akan digebuki aparat mereka-mereka yang anti rezim atau dianggap radikal ini di tempat tersembunyi. Sekarang digebukin langsung oleh influencer, buzzer yang pro rezim dan barisan-barisan pro rezim di ruang publik, kemudian dilaporkan. Dulu butuh kritik yang keterlaluan untuk aparat itu diturunkan dengan perintah langsung. Sekarang tukang gebuknya itu yang proaktif untuk mencari kesalahan, ya, kemudian melaporkan, membuli. Dan saya khawatir ini lantaran kemungkinan apa ada dugaan ya gitu ya. Lantaran bayarannya itu memang sifatnya retainer gitu loh, performance based gitu. Kalau nggak performance ya nggak dibayar. Ya Allah, apakah dengan cara begini kita akan mengelola negara? Ini rahasia umum loh ya. Jangan sampai negeri ini semakin otoriter, negeri ini semakin mendudukkan Islam di sudut-sudut pinggiran. Padahal Islam dan umat Islam itu punya kontribusi luar biasa pada negeri ini gitu. Jangan sampai kemudian radikalisme ini dijadikan alat fitnah, alat tembak, alat tekan, memonsterisasi Islam, kemudian memanfaatkan pihak-pihak lain untuk melaporkan, mendeteksi dini. Ya Allah, bukan begini cara mengelola negara. Waktunya kita lebih tenang, lebih slow menghadapi situasi yang berat di negeri ini, menghadapi situasi yang rumit di negeri ini. Bahwa negeri ini punya masalah terkait dengan oligarki, negeri ini punya masalah terkait dengan kapitalisme, negeri ini punya masalah terkait konteks struktural, negeri ini punya sumber daya alam luar biasa tapi dieksploitasi oleh asing. Ini masalah besar, teman-temanku sekalian. Wahai rezim, sadarlah. Wahai para pendukung rezim, ingatlah dan mulai berpikir ulang. Kita sama-sama memiliki negeri ini dan kita sama-sama menginginkan negeri ini lebih baik lagi ke depan. Bukan dengan cara memecah belah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.